Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Tri Cahyono dalam channel Konselor Milenial. Dan pada hari ini kita akan membahas satu kata yang sering kita dengar tetapi tidak mudah untuk dipahami. Satu kata itu adalah akuntabilitas. Nah, dalam banyak hal akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Lalu apa saja sih aspek-aspek dari akuntabilitas? Ada 5 aspek akuntabilitas yang perlu diketahui. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yaitu hubungan antara individu atau kelompok atau institusi terhadap negara atau masyarakat. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Artinya, hasil yang diharapkan adalah perilaku, tanggung jawab, dan inovasi dari ASN untuk bisa menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan yang dimaksud dalam hal ini adalah laporan kinerja ya, yang sebagai salah satu perwujudan dari akuntabilitas. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Konsekuensi ini maksudnya adalah kewajiban ya. Konsekuensi itu bisa berupa penghargaan atau sanksi tergantung dari instansi di mana ASN itu bekerja. Yang kelima adalah akuntabilitas itu memperbaiki kinerja. Ingat, memperbaiki kinerja. Jadi tujuan dari akuntabilitas tidak lain tidak bukan adalah memperbaiki kinerja PNS, yaitu dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu apa sih fungsi utama dari akuntabilitas ini? Nah, akuntabilitas publik ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah untuk menyediakan kontrol demokratis, yaitu dengan membangun sistem yang melibatkan stakeholder dan user yang lebih luas, termasuk diantaranya masyarakat, pihak swasta, legislatif, yudikatif, dan lingkungan pemerintah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan ini merupakan salah satu peran dari konstitusional. Kemudian yang ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ya, ini adalah sebagai salah satu peran dari belajar. Selanjutnya seperti apa lingkungan kerja yang akuntabel itu? Biar kita sama-sama memahami ya. Ada 9 nilai di dalam lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama, dari segi kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik itu bersifat mendorong, memberikan efek positif bagi pihak yang lain untuk ikut berkomitmen. Dalam hal ini adalah anak buahnya ya. Jadi seorang pemimpin memberikan dorongan positif kepada anak buahnya agar mereka bisa bekerja secara maksimal. Selanjutnya yang kedua adalah transparansi. Apa sih tujuan dari transparansi ini? Yang pertama adalah mendorong komunikasi yang lebih besar antara kelompok internal dan eksternal. Biasanya pemerintah melakukan transparansi kepada masyarakat biasanya. Salah satu contohnya dengan membuat web, dengan mensosialisasikan kepada masyarakat melalui media sosial. Itu contohnya ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah dengan integritas. Integritas adalah sebuah kewajiban, yaitu menjunjung tinggi dan mematuhi hukum yang berlaku, kontrak, dan segala bentuk peraturan yang lain. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab atau responsibilitas. Responsibilitas ini maksudnya adalah responsibilitas perseorangan maupun responsibilitas individu, yaitu mewajibkan bagi setiap individu atau lembaga bahwa ada sebuah konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan. Jadi poinnya adalah setiap apa yang telah dilakukan akan dipertanggungjawabkan. Itu adalah tanggung jawab. Selanjutnya yang kelima adalah keadilan. Keadilan di sini adalah landasan utama dari sebuah akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan dimanapun tempatnya.
Oleh karena itu, ketidakadilan itu harus dihilangkan karena bisa menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas dari sebuah organisasi. Kemudian yang keenam adalah kepercayaan tentunya ya. Setelah ada keadilan, maka akan membuat kepercayaan publik kepada sebuah organisasi itu menjadi meningkat. Dengan tidak ada keadilan, bisa jadi kepercayaan dari publik bahkan bawahannya kepada atasannya akan hilang. Kemudian yang ketujuh adalah keseimbangan. Keseimbangan di sini adalah maksudnya antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas. Nah, setiap individu yang ada di lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja. Kemudian yang kedelapan adalah kejelasan. Kejelasan ini adalah merupakan salah satu yang penting juga yang menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Nah, kejelasan di sini maksudnya adalah setiap individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya mereka harus memiliki gambaran jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang mereka harapkan. Dengan mempunyai tujuan, maka bisa mereka fokus terhadap wewenang dan tanggung jawabnya. Kemudian yang terakhir adalah konsistensi. Konsistensi yang dimaksud dalam hal ini adalah menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan atau prosedur ya, atau sumber daya, maka akan membuat kerja tidak akuntabel. Artinya melemahkan komitmen dan melemahkan kredibilitas dari anggota organisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Semoga materi dari saya tentang akuntabilitas bisa membuat Anda paham dengan pentingnya menumbuhkan akuntabilitas dalam sebuah organisasi dan sebuah pelayanan publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.